Di mata kita, zebra mungkin cuma kuda dengan baju belang. Tapi setiap garis di tubuh mereka adalah bahasa rahasia yang ditulis alam sejak jutaan tahun lalu. Tidak ada dua zebra di dunia ini yang memiliki pola yang sama. Sama seperti sidik jari kita, setiap garis adalah identitas pribadi. Bayangkan padang Afrika di tengah hari, udara bergetar karena panas. Dan di kejauhan ratusan zebra berdiri berbaris. Garis-garis hitam putih mereka berkilau seperti ilusi. Bagi mata manusia, itu pemandangan indah. Tapi bagi singa, itu teka-teki mematikan. Ketika kawanan bergerak, batas antara satu zebra dan yang lain lenyap. Menciptakan pola hidup yang membuat pemangsa kehilangan fokus. Dalam sepersekian detik kebingungan itu, hidup bisa terselamatkan. Namun garis-garis itu bukan hanya tentang bertahan hidup. Mereka adalah pendingin alami, perisai dari lalat penghisap darah, dan lapisan tak kasat mata yang menjaga tubuh tetap sehat. Mereka adalah seragam perang sekaligus simbol kebebasan. Ketika kawanan berlari bersama, padang berubah menjadi kanvas bergerak. Dan kita sadar, cerita mereka bukan sekadar tentang hewan yang melarikan diri. Ini adalah kisah strategi, keindahan, dan perjuangan. Yang semuanya ditulis dalam garis-garis mereka. Meski sering digambarkan di hutan dalam buku cerita, zebra bukanlah penghuni hutan. Rumah sejati mereka adalah padang terbuka hamparan luas yang kadang hijau, kadang kering. Langit di sini terasa lebih dekat. Disinilah zebra menemukan panggung hidup mereka. Mereka hidup dalam kawanan besar, kadang berisi ratusan ekor. Bahkan bisa membentuk megakawanan ketika migrasi. Bergabung dengan antelop dalam perjalanan panjang melintasi Afrika Timur. Kawanan ini dipimpin oleh pejantan dominan. Dialah penjaga, pemimpin, sekaligus pejuang yang memastikan keselamatan kelompok. Pejantan muda yang beranjak dewasa biasanya diusir. Mereka membentuk kelompok bujangan, belajar bertarung. Dan suatu hari akan mencoba merebut harem mereka sendiri. Duel antar pejantan bisa brutal. Tendangan dan gigitan dilancarkan dengan kekuatan penuh. Tapi justru dari pertarungan itu, kawanan selalu dipimpin oleh yang paling kuat dan layak. Kehidupan sosial zebra teratur seperti sebuah sistem kecil. Betina setia pada pejantan pemimpin. Anak-anak mereka dilindungi di tengah kawanan. Dan setiap ekor punya posisi dalam hierarki yang jelas. Ketika seekor zebra mati, kawanan bisa berhenti sejenak. Seolah memberi waktu untuk meratapi kehilangan. Lalu melanjutkan perjalanan bersama. Bahaya selalu mengintai di dataran terbuka. Singa bersembunyi di rerumputan tinggi. Hyena menguji batas kawanan di malam hari. Dan buaya menunggu di tepi sungai ketika mereka harus menyeberang. Karena itu, zebra selalu waspada. Telinga mereka terus bergerak. Mata mereka melihat hampir 360 derajat. Dan satu kepanikan kecil bisa membuat seluruh kawanan berlari serempak. Menciptakan hujan debu yang dramatis. Namun di balik kewaspadaan itu, ada sisi lembut dalam hidup mereka. Zebra mengenali induknya hanya dari pola tubuh. Itulah sebabnya induk akan menjauh dari kawanan beberapa hari setelah melahirkan. Memberi waktu agar anaknya menghafal garis-garisnya. Setelah itu, mereka kembali ke kelompok. Dan Foal akan selalu tahu di mana ibunya berada. Ketika kawanan berkumpul di sumber air, mereka berdiri berdekatan, saling membersihkan bulu. Menguatkan ikatan sosial mereka. Momen-momen kecil ini adalah pengingat bahwa zebra bukan hanya hewan yang terus berlari dari predator. Mereka juga makhluk sosial dengan ikatan dan emosi nyata. Namun rumput yang mereka makan bisa habis. Sungai yang mereka minum bisa mengering.
Dan ketika itu terjadi, kawanan harus membuat keputusan besar. Meninggalkan rumah mereka dan memulai perjalanan yang menantang. Begitu musim kemarau tiba, zebra meninggalkan padang yang menguning dan memulai perjalanan panjang mengikuti aroma hujan. Bagi mereka, ini bukan pilihan, ini keharusan. Perjalanan ini mengubah kawanan kecil menjadi lautan zebra, mengalir di antara dataran seperti arus hitam putih. Mereka bergabung dengan ribuan antelop, menciptakan salah satu migrasi paling menakjubkan di dunia hewan. Namun jalan ini penuh bahaya. Singa menunggu di setiap tikungan, cita mengincar vol yang tertinggal, hiena mengikuti dari kejauhan, dan puncaknya adalah sungai Mara, airnya deras, dalam, dipenuhi buaya. Zebra tahu risikonya, tapi mereka tetap harus menyeberang. Momen itu selalu dramatis. Kawanan berkumpul di tepi sungai, gelisah, hingga satu ekor nekat melompat. Begitu itu terjadi, semuanya seperti pecah. Ratusan zebra melompat bersamaan, menciptakan badai air dan hiruk-pikuk yang mendebarkan. Sebagian gagal, terseret arus, atau menjadi mangsa buaya. Tapi yang berhasil menyeberang akan menemukan padang hijau, tempat mereka bisa makan, minum, dan memulihkan tenaga. Namun mereka tahu kedamaian itu hanya sementara. Musim akan berubah lagi, dan perjalanan ini akan terulang tahun demi tahun. Di balik semua perjalanan itu, zebra menjalankan peran jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Mereka adalah mesin pemangkas padang rumput. Saat ribuan zebra merumput, mereka membuka jalan bagi tunas baru. Dan ketika rumput pendek, datanglah wildebeest dan antelop untuk memakan sisa yang lebih keras. Rantai ini membuat seluruh dataran terbarui, memberi makan jutaan hewan lain yang bergantung pada kesuburan tanah ini. Jejak langkah zebra menciptakan jalur alami yang mengarahkan air hujan menuju genangan kecil. Genangan itu menjadi tempat minum bagi burung, serangga, bahkan predator. Dengan cara yang hampir tak terlihat, zebra membantu menyebarkan kehidupan di setiap rute yang mereka lalui. Dan yang paling menarik, kehadiran zebra membuat predator tetap ada di dataran ini. Tanpa mereka, singa akan kehilangan mangsa, hiena kekurangan sumber makanan utama, dan keseimbangan alam akan goyah. Zebra bukan sekadar korban rantai makanan. Mereka adalah alasan rantai itu tetap berputar. Ketika kita melihat kawanan zebra berlari di bawah langit Afrika, kita sedang melihat arsitek ekosistem, penjaga harmoni, dan penggerak tatanan alam yang membuat dataran tetap hidup. Bayangkan jika mereka menghilang, rumput akan tumbuh terlalu tinggi, lalu mati kering. Kebakaran lebih sering terjadi, dan predator kelaparan. Dataran ini tidak akan lagi sama selama bayangan hitam putih itu masih menari di bawah matahari. Denyut Afrika akan terus berdetak. Garis-garis zebra bukan hanya pelindung mereka, tapi juga warisan visual alam yang memikat imajinasi manusia sejak dulu. Lihat saja dari cat tubuh prajurit suku-suku Afrika kuno yang meniru pola kulit mereka, sebagai simbol keberanian dan perlindungan dari roh jahat. Hingga dunia modern yang meminjam keindahan itu ke dalam desain pakaian, seni lukis, bahkan kendaraan militer. Pola hitam putih yang tampak sederhana ini ternyata menjadi bahasa universal tentang kontras, keselarasan, dan identitas. Selama berabad-abad, manusia terpukau dan terinspirasi olehnya. Zebra tidak hanya hidup di padang sabana, mereka hidup juga di benak para pelukis, peneliti, dan desainer. Setiap garis di tubuh mereka seperti goresan kuas alam yang mengandung pesan tersembunyi. Dan hingga kini, ilmuwan masih mencoba menyingkap rahasianya. Apakah garis-garis itu diciptakan untuk kamuflase dari pemangsa? Untuk mengelabui lalat penghisap darah? Atau mungkin sebuah mekanisme sosial yang membantu mereka mengenali satu sama lain? Jawabannya belum sepenuhnya pasti.
Setiap penelitian membawa kita sedikit lebih dekat untuk memahami kode rahasia yang tertulis di kulit zebra. Namun semakin dekat, kita semakin sadar bahwa alam tidak pernah habis untuk dijelaskan. Ada misteri yang tidak dibuat untuk dipecahkan, melainkan untuk dikagumi. Dan disitulah letak keindahan zebra. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini harus dijelaskan dengan rumus, karena sebagian keajaiban diciptakan hanya untuk disaksikan. Dan untuk membuat kita terus bertanya, terus belajar, dan terus takjub. Namun zebra kini menghadapi musuh baru yang lebih berbahaya daripada singa, yaitu manusia. Perburuan, perambahan lahan, dan perubahan iklim membuat jumlah mereka menurun di beberapa wilayah. Setiap garis yang hilang adalah hilangnya bagian dari cerita savana. Konservasi menjadi penting. Cagar alam dan Taman Nasional kini menjadi benteng terakhir. Tempat garis-garis itu bisa terus berlari bebas. Dan mungkin itulah warisan terbesar zebra bagi kita. Pengingat bahwa kebebasan adalah sesuatu yang harus dijaga. Selama garis-garis itu masih ada, selama bayangan mereka masih bergerak di padang, harapan bagi savana tetap hidup.